We take the time to listen to you. Smart FM. Hai Smart Listener, apa kabar? Senang sekali saya Edi Ardian kembali hadir untuk Anda dalam Smart Executive Talk, sebuah program yang kami hadirkan untuk menjadi sarana bagi Anda mendapatkan insight dan juga inspirasi dari para top leader yang ada di Balikpapan, yang tentunya ini bisa membawa banyak perubahan bagi kita, bagaimana menyikapi secara positif berbagai perkembangan, berbagai perubahan yang begitu cepat di era new normal. Walaupun hari ini atau saat ini new normal mengalami revisi menjadi sebuah istilah yang menurut pemerintah adalah salah diksi, dan saat ini kita berada dalam sebuah tataran kehidupan baru yang bernama adaptasi kebiasaan baru. Meskipun banyak orang bilang itu sama saja gitu ya, hanya beda istilah. Oke lah, kita akan ikuti karena apa yang menjadi program dari pemerintah itu adalah sesuatu yang pastinya untuk kemaslahatan bersama ya. Nah, Executive Talk hadir sebagai salah satu sarana bagi Anda Smart Listener untuk mendapatkan penguatan dari beliau-beliau yang sudah memiliki banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garam dalam mengarungi berbagai sektor bisnis ataupun juga sektor kehidupan yang lainnya. Dan kali ini tamu saya sangat spesial. Kalau biasanya saya menjumpai tamu-tamu yang memiliki pengalaman di sektor bisnis oriented, hari ini saya bertemu dengan seorang ibu yang sederhana tapi luar biasa, berasal dari sebuah kota di Jawa Timur, kota pahlawan. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengayomi dunia pendidikan di Indonesia, di tanah air ya. Berawal dari Surabaya, beliau sempat hijrah ke Jakarta. Di sana beliau banyak menimba ilmu di dunia pendidikan, bagaimana membangun karakter pendidikan Indonesia yang baik. Baik dari Jakarta, beliau kemudian memutuskan untuk hijrah, mengikuti suami beliau untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan atau sebuah sekolah di kota ini. Dan hari ini beliau mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa, amanah yang sangat indah lah yang untuk dijalani sebagai Direktur Islamic Global School atau IGS, sebuah brand sekolah Islami yang mengedepankan terbentuknya karakter anak-anak yang benar-benar tangguh dan luar biasa. Saya sudah bersama dengan Ibu Mashan Wilda Niati. Ibu Wilda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Edi? Alhamdulillah sehat. Saya melihat senyumnya Ibu itu gitu langsung ya? Apa ya? Nah, orang Jawa bilang itu langsung adem. Adem ya, ayem tentrem. Ayem tentrem gitu ya. Meskipun Smart Listener, kalau saya boleh cerita, saya boleh jujur ya, ketika pertama kali ketemu beliau ini, yang terbayang di wajah saya itu adalah seorang sosok Ibu Risma ya, gitu karena ya? Mirip sekali. Ibu Risma Balikpapan. Ibu Rismanya Balikpapan itu ada di sini ternyata. Dan memang nggak jauh-jauh beda sih. Ibu Risma dikenal dengan sosok yang tegas, berwibawa. Bu Wilda juga sosoknya mirip dengan beliau, tegas, berwibawa, tapi ada ukurannya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menjadi tamu kami dalam Executive Talk. Di sini kami tahu Ibu sebenarnya sangat sibuk, apalagi di masa-masa saat ini ya, di mana dunia pendidikan harusnya mengalami sebuah euforia. Betul. Tahun ajaran baru. Tetapi karena kita berada dalam kondisi yang khusus, saat ini dunia pendidikan kita agak menurun lah euforianya ya. Betul itu. Tapi sedikit saja soal euforia. Mengapa saya mengambil kata euforia? Sebetulnya ini kita bicara pengalaman sebelum COVID lah ya. Termasuk saya gitu, ketika masuk ajaran baru tuh memang happy banget bertemu guru-guru lagi setelah 1 bulan libur, kemudian bertemu teman-teman baru, bertemu yang nggak enaknya adalah bertemu dengan mata pelajaran makin kompleks. Oke, sedikit cerita sebelum saya nanti menyampaikan temanya mengenai euforia. Apa sih yang bisa kita maknai secara positif
sehingga euforia ini dalam tanda kutip juga masih bisa kita rasakan. Ya, terima kasih Mas Edi sudah terpilih untuk berdiskusi ya, sharing di acara Smart Executive Talk untuk bisa berbagi dengan seluruh teman-teman yang ada di Kota Balikpapan ini, khususnya di dunia pendidikan. Itu untuk yang istilah tadi sebenarnya sih kondisi itu pasti terjadi karena namanya saja sampai diberi nama orientasi, sehingga anak-anak merasakan dari libur yang panjang yang tidak bertemu siapa-siapa, akhirnya bertemu dengan yang baru, lingkungan baru, suasana baru, pastilah seperti lebaran gitu ya. Tapi dengan suasana yang seperti ini, akhirnya tidak bisa melakukan secara fisik, itu automatically memang akan mengurangi rasa itu. Dan itu bukan terus kita terus kita down ataupun terus kita tidak melakukan apapun. Nah, itu yang tidak boleh. Tetap aja bisa merasakan itu dengan men-set up yang kita sebut di sini adalah meaningful learning gitu. Sehingga anak-anak tetap harus senang. Jadi kita rubah ini senang mereka yang bertemu teman itu kan tidak bisa terjadi karena online. Tapi di sini anak-anak 7.30 sudah bertemu teman-teman yang bisa chatting. Tapi jadi bertemunya itu online tapi dibuat serasa seperti di dalam kelas. Jadi orang tua, anak pun ini adalah sebuah adaptasi. Senangnya senang dengan model yang baru. Gitu. Jadi untuk Mas Edi memang artinya kalau diambil satu kata bahwa we have to be ready to change. Gitu. Jadi tidak boleh mengurangi rasa itunya sampai kita pada titik di mana memang harus kembali hilang tunyunya, benar-benar normal. Mudah-mudahan ya dengan banyaknya informasi ini seperti dari Menteri Kesehatan dan sebagainya mengatakan ya kalau tidak salah itu bahwa Corona ini sekarang udah seperti flu burung kok, nggak usah worry gitu. Itu bahagia sekali bagi kami ya. Berarti kita udah siap-siap men-set up bukan yang tadi Indonesia suka sekali dengan istilah. Padahal artinya podo wae gitu loh. Sama aja. Nah itu yang I think it's not okay for us ya. Karena itu akan membawa sebuah rasa ke kita bahwa hanya bergelut dengan istilah gitu. Tapi yang harus bergelut adalah bergelut dengan how to face the problem. Gitu. Jadi kita itu untuk men-set up yang kayak tadi Mas Edi luar biasa. Ini sampai untuk effort untuk menghasilkan sebuah hasil dan alhamdulillah ya. Tapi belum semua yang memberikan testimoni ini. Ini hampir ada 10 yang testimoni bahwa anak-anak merasa bahagia nih dibanding school from home yang kemarin kami tidak set up dengan goal term yang 1 semester. Jadi ini anak-anak merasa bersekolah ya pakai seragam, jam belajarnya juga sampai jam 12 atau jam 1 gitu ya. Tapi dibuat 2 karena kalau ada juga yang pakai sisi online all itu yang saya bilang I don't agree rusak. Ini saya juga membayangkan 1 jam untuk IGP, 2 jam untuk IGS, 2 jam setengah untuk SMP, hampir 2 jam sama gitu ya. Saya hanya ngitung sehari 2 jam, 5 hari 10 jam, 4 kali minggu itu sekitar 40 jam. Dan sekalikan 6, 240 jam anak bersama dan di depan layar. Efek samping dari itu pasti ada dan kita nggak boleh nafikan itu. Mungkin nanti gurunya berkacamata tebal semua diiringi oleh anak-anak berkacamata tebal. Ini yang harus saya suarakan gitu. Dan kemarin saya bertemu dengan karena kita sedang mengurus SMP, beliau mengatakan tolong dong Bunda berbicara. Alhamdulillah saya punya wadah sekarang. Jadi kita harus aware lagi, benarkah seperti ini? Kita harus uji terus gitu ya, karena menggunakan gadget dan komputer itu tidak ada kata lain, ada indera anak-anak yang pasti akan terganggu karena durasinya panjang. Jadi kalau untuk poin kebahagiaan, kesenangan sih Mas Edi,
itu tinggal kita akan merubah yang model ini jadi model ini. Tapi hakikinya anak-anak itu senang bila satu, dia bisa ketemu teman dan tidak tentang materi pembelajaran. Dua, dia senang bertemu guru bila gurunya memang sayang dengan mereka meskipun online. Yang ketiga, ada rutinitas yang biasanya kemarin sudah nggak ada rutinitas, itu juga disukai anak-anak. Jadi memang merubah mindset kita, jangan menganggap seperti yang dulu, pasti kita sedih gitu. Tapi kita mengadjust diri bahwa new normal memang tidak bisa seperti itu. Nah, mengadjust diri ini bagian yang lebih kesiapan ini yang bersifat individual. Karena banyak orang tua yang tidak siap, sekolah tidak siap, banyak sekolah yang tutup, banyak guru yang kehilangan pekerjaan karena mereka tidak ready. Gitu. Itu Mas Edi. Nah, smart listener itu ada. Kenapa saya menanyakan memancing ibu dengan kalimat euforia, dan akhirnya beliau bercerita bagaimana pendidikan hari ini di era adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Karena kami mengajukan topik ke beliau, itu topiknya sedikit menggelitik juga lah ya. Topiknya itu adalah responsible management education. Nah, bagaimana pendidikan kita ini, manajemen pendidikan yang bertanggung jawab begitu ya Bu ya. Nah, smart listener, kita melihat bahwa Islamic Global School itu adalah sebuah entitas sekolah yang begitu care dengan yang namanya karakter. Ya. Kita melihat juga bahwa Ibu Wilda itu adalah sosok yang andai saya menjadi anak buah beliau atau staf beliau, saya akan berkata ibu ini sangat kejam. Harus jadi anggota aku jadi. Tegasnya itu loh yang luar biasa gitu ya. Oke. Tapi bicara dulu soal topik yang kami ajukan Bu ya. Responsible management education. Apa yang ingin Ibu berikan pencerahan kepada kami semua, seluruh lapisan masyarakat tentang topik ini? Monggo. Oke, saya mulai dari bottom ya, mulai dari pra saja. Jadi semua orang mau besar atau kecil, artinya bermula dari yang sama. Kalau sudah terlahir jadi seorang bayi, itu pasti sang juara. Karena untuk menjadi sebuah ataupun menjadi janin itu ada ratusan, jutaan benih ya dari seorang ayah, dan itu hanya satu. Yang hanya satu, dan itu pemenangnya. Nah, di dalam rahim pun itu tidak semuanya akan terlahir. Pasti kadang-kadang keguguran dan sebagainya. Itulah yang kami yakini di dunia pendidikan. Everyone is juara, dia the winner. Itu urutan pertama. Supaya kita bisa menyelesaikan kasus ini benar, gitu. Menghadapi masalah ini benar. Nah, ketika sudah seperti itu, berikutnya adalah pencerahan berikutnya yang harus kita mindsetkan pada diri kita dan orang tua dan siapapun. Allah udah kasih aplikasi kepada diri kita masing-masing. Ada sekitar 7 fitrah. Ya, salah satunya adalah kemampuan bertahan hidup. Kalau Allah sudah kasih itu, tinggal bagaimana kita mengolah rasa kami mampu bertahan hidup itu terjadi di saat-saat yang memang sekarang dibutuhkan. Nah, biasanya kemampuan bertahan hidup ini kalau untuk urutan seorang bayi itu Allah luar biasa ya, Masya Allah. Jadi dari rahim yang dia hanya tergantung dengan plasenta ibu, setelah itu dia tergantung dengan air ASI ibu, setelah itu lepas Allah udah kasih gigi sehingga dia bisa mengunyah lagi sampai dia bisa berjalan. Artinya sudah. Nah, kalau usia seperti kita atau usia anak-anak sama, jadi survivalnya itu memang harus diprogramkan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memberikan stimulasi. Contoh, kalau kemandirian anak itu diberikan dengan benar, itu anak usia SMP, anak usia SD, anak usia balita pasti dia mampu untuk bertahan hidup. Karena Allah sudah kasih. Sayangnya saat ini pendidikan kita hanya fokus ke teori, ke akademik. Hal skill itu tidak kurang terasah gitu. Sehingga kalau itu nanti terasah dengan banyaknya program-program problem solving
dari usia balita sampai perguruan tinggi, insya Allah banyak sekali ide-ide kreatif yang akan terjadi di era new normal ini. Jadi tidak yang sekarang kan yang terjadi versus ya yang bunuh diri, yang gantung diri, yang bercerai, yang macam-macam lah. Itu berarti sebenarnya bagi saya bukan sebuah hal yang baik, karena kita sedang tidak menjalankan sebuah fitrah sebagai seorang manusia. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini pasti sudah disiapkan perangkatnya. Nah, ini pun juga karena takdir Allah, qadarullah, ada COVID-19 yang change everything, dari bisnis, dari edukasi, dari rumah tangga, semuanya change. Tapi kita sebagai seorang yang memiliki keyakinan adanya Allah, adanya Tuhan, insya Allah akan menyelesaikan ini dengan cara-cara yang sudah yang sudah diberikan di dalam diri kita, tinggal kita upgrade dengan edukasi ya itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan itulah Mas Edi, makanya di sini kita be optimis ya. Pokoknya pasti ada jalan, karena filosofi kami sabar syukur, sabar syukur. Nggak ada lagi, kehidupan ini cuman itu satu. Yang kedua berkaitan dengan inna ma'al usri yusra, itu sudah menjadi sebuah hukum. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau habis mudah sulit lagi. Nah saat ini pandemi ini sulit, tapi ingat sebentar lagi ada kemudahan. Itu yang membuat kami dengan tim merubah total kemasan SVH ya. Jadi School from Home kita sampai buat title meaningful learning, meaningful. Jadi pembelajaran di era ini harus meaningful, supaya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak boleh membebankan orang tua, sehingga modul aktivitas kita kasih semuanya lengkap, sehingga orang tua hanya mendampingi, tidak mempersiapkan. Sampai sebegitunya supaya anak-anak senang gitu ya, supaya orang tua juga tidak terlalu worried gitu. Sampai 6 bulan ke depan kita akan survive dengan kemasan yang seperti ini, tapi tetap upgrade per minggu itu apa yang harus diperbaiki gitu Mas Edi. Yang berikutnya adalah dalam rangka satu tadi fitrah mampu bertahan hidup, kita harus punya new skill lagi nih. Ya, kita sampai kayak mau punya sebuah percetakan gitu, sama house production. Hanya karena untuk memenuhi itu. Jadi intinya ayo bergerak. Kalau stay di tempat mati kita, tutup. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun IGS tidak mengurangi karyawan, tidak mengurangi guru, tidak mengurangi jumlah gaji mereka. Alhamdulillah stabil, dan alhamdulillah orang tua masih trust. Mereka pun kalau ada yang minta keringanan dan sebagainya tidak terlalu signifikan yang kami hitung. Artinya ketika kita bergerak, ketika kita yakin, ini aura positif itu akan memendar ke semua orang, termasuk ke parents. Meskipun itu berat Mas Edi. Tapi kalau ditanya lagi, Bu Yuda idealnya seperti apa sih? Idealnya back to school. Back to school. Back to school. Itu adalah opsi yang paling the best. Itu yang the best, karena kita manusia, human ya. Nggak human, kita kalau terus dengan IT begini, hilang nanti sense humans, kita jadi robot. Hilang empati, hilang peduli, hilang bersosialisasi, kecerdasan emosi, semuanya hilang. Jadi pesan saya sih nggak apa-apa lah, for the time being kita begini survive, tapi setelah itu kita akan bergerak menuju yang betul-betul normal. Gitu Mas Edi. Baik, ini auranya sudah langsung kena ya, bahwa ternyata manajemen pendidikan yang bertanggung jawab itu mesti tahu dulu dasarnya. Betul, Mas Kalau Edi. kita nggak paham itunya ya agak susah. Akan membuat sebuah solusi yang menimbulkan masalah baru. Jadi kami meyakini nih, semua anak ini dan kami pun kalau sudah dikatakan lahir benar-benar dilahirkan sampai seusia kita, ini Allah udah siapkan nih rasa bertahan hidup tadi. Tinggal bagaimana itu bisa terimplementasikan, apalagi kami di manajemen ya, manajemen bagaimana memanage keuangan, SDM, customer, sarana prasarana yang akhirnya berujung dengan tadi kepuasan, satisfied dari customer karena kita memberikan yang terbaik. Nah, kita sangat sedih melihat beberapa kasus yang gurunya di PHK sepihak, orang tua komplain gitu ya, dan sekolahnya tutup. Karena semakin banyak sekolah yang baik, semakin banyak memberi
sebuah kesempatan melahirkan produk-produk manusia unggulan nih. Ya. Semakin nanti ini tutup dan sebagainya, semakin sedikit sekolah, ya semakin ada banyak yang anak nggak bersekolah, tidak dapat sentuhan pendidikan. Saya tidak tahu Mas Edi seperti apa kualitas SDM 10 tahun ke depan gitu ya, Balikpapan ini. Itu, ya, itu jadi jadi sesuatu yang mesti tersampaikan melalui forum ini kepada pemangku kebijakan. Iya. Bahwa 10 tahun ke depan kita lost generation pasti. Lost generationnya yang saya paling sebenarnya pilu dalam hati dan tapi aku nggak punya kekuatan karena saya bukan siapa-siapa ya. Hanya di wilayah IJ saja adalah kerusakan mata yang luar biasa. Oke, baik. Kerusakan mata ini jangan dianggap sebuah hal yang biasa karena kita punya generasi yang akan hilang fungsi mata cukup besar. Betul. Bila ini dilakukan 6 bulan gitu. Baik, siap. Bu Wilda, kita akan jeda sebentar. Kita akan berikan kesempatan untuk smart listener bisa menghirup dulu, menghirup apapun yang mau dihirup gitu. Gitu ya. Oke, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. 97.8 Smart FM Bisnis dan Inspirasi. Itu adalah semangat yang kami bawa dalam program Smart Executive Talk. Tak hanya di program ini, tapi juga di program-program yang lainnya. Kita ingin terus menebar yang namanya inspirasi dan juga kebaikan untuk Anda smart listener ya. Kita tahu hari ini semua memang sedang dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang bingung, dan juga dalam kondisi yang barangkali ada yang menyepakati kondisi hari ini adalah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi bersama kami Anda harus dalam posisi yang pasti-pasti ya, karena hidup harus terus berlanjut. The show must go on, apapun itu kondisinya, kita semuanya harus menjalani dengan penuh ikhlas ya. Jangan lupa kalau kata Bu Wilda, syukur itu adalah salah satu elemen penting yang harus ada dalam hidup kita di kondisi apapun ya. Nah, kita kembali di Smart Executive Talk bersama Ibu Wilda, Direktur Islamic Global School IGS Balikpapan. Baik, smart listener, tema yang sedang kita bahas dalam Executive Talk hari ini adalah tentang Responsible Management Education. Kenapa kita bahas topik ini? Karena memang kita melihat pada background dari tamu yang ada saat ini. Bu Wilda adalah seorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya, begitu kalau boleh saya bilang, adalah untuk dunia pendidikan. Ya. Nah, Bu Wilda, kita lanjut lagi nih tentang tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana masalah responsible management education. Di masyarakat kita itu masih ada stigma atau mungkin paradigma atau mungkin juga persepsi gitu ya, bahwa ketika saya sudah menyekolahkan anak saya, itu berarti tanggung jawabnya bukan di saya lagi. Ya sudah, ke sekolah saja. Gitu yang mulai dari hulu sampai hilir ya sudah, itu urusan sekolah gitu kan. Urusan guru-gurunya dan seterusnya begitu. Nah, kondisi ini meningkat juga di yang lebih tinggi lagi di pengambil kebijakannya. Ya sudah kan, sudah diserahkan semua sekolah, silakan bikin sendiri. Padahal kalau kita mencerna dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan, pendidikan itu nggak seperti itu. Pendidikan itu ya hulu hilirnya harus jelas gitu ya. Nah, mengapa kondisi ini masih kita rasakan? Mengapa masih ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, atau mungkin kesalahan juga barangkali dari sebagian besar orang tua kita menyikapi pendidikan kita hari ini. Nah, Ibu sudah cukup lama malang melintang di dunia pendidikan di Indonesia, tentunya bisa memberikan pencerahan nih, bagaimana sih apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai pengambil kebijakan dan lain-lain begitu ya, itu bisa turut membentuk sebuah ekosistem manajemen pendidikan yang bertanggung jawab. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Edi ya. Jadi memang kalau kita ngomong pendidikan itu bukan hanya berarti sebuah kata satu sekolah gitu, tapi pendidikan how to educate. Jadi membuat manusia ini menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, oleh karena itu prinsip yang harus kita bangun bersama antara kami, pihak sekolah dan orang tua adalah pendidikan yang utama dan pertama harus di keluarga, apalagi untuk anak balita ya. Yang kedua, kami adalah sebagai partner
bukan kami sebagai subkontrak gitu. Kalau itu masih menjadi mindset, insya Allah pendidikan kita tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, sistem yang kami bangun di Islamic Global School, Islamic Global Preschool adalah partnership. Sehingga orang tua yang memasukkan anaknya ke kami, ada satu komitmen yang memang harus ditandatangani, yaitu mau join untuk mengikuti parenting. Jadi kalau kami parenting kita sebut sebagai sekolahnya orang tua. Kalau orang tua ini paham bagaimana mendidik anak yang benar dan bagaimana peran sekolah, karena anak-anak hidup di dua dunia, yaitu dunia rumah dan dunia sekolah. Ditambah lagi satu sih pilarnya di masyarakat. Tapi masyarakat kami nggak bisa rely on lagi sudah. Jadi sudah dua hal aja, orang tua dan rumah. Oleh karena itu yang harus betul-betul ingin kita sampaikan hari ini adalah bagaimana kita mengedukasi orang tuanya dulu. Lewat acara parenting sekolah yang sebulan sekali, jadi hampir 13 kali sesi parenting harus diikuti oleh parents, dan itu pun tidak boleh hanya ibu, ayah dan ibu, dan itu pun untuk membuat mereka terapresiasi kita ada raport. Ketika raportnya dengan nilai bagus kita reward. Hanya untuk membuat parents memahami bahwa ternyata pendidikan itu yuk bersama-sama, tidak bisa ini kan sudah bayar, kenapa kok saya harus direpotkan dilibatkan lagi. Nah, contoh hari ini ya, kondisi saat ini ya Bu ya. Betul. Hari ini kan SPH nih, school from home, belajar dari rumah, online gitu. Ini lebih lebih sulit karena parents totally yang harus membantu. Karena kita nggak boleh bertemu. Nah, itulah yang akhirnya kita mengedukasi terus kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalankan SPH ini sambil selalu kita evaluasi. Dan kalau hasil saat ini dengan 1 pekan orientasi ini, anak-anak sudah merasakan senang dan bahagia karena settingan kemasan program pembelajaran SPH ini ternyata masih sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Artinya penggunaan online-nya sesuai dengan standar WHO yang kami lakukan. Itu Mas Edi. Jadi poinnya, kenapa sih kok bisa punya mindset seperti itu? Karena waktu orang tua itu melahirkan anaknya tidak ada satu sistem, yaitu harus sekolah dulu jadi orang tua. Itu yang membuat mereka hanya mendidiknya coba-coba, mendidiknya pakai kata ini warisan leluhur seperti itu. Meneruskan tradisi. Ada satu kan yang saya juga jadikan sebagai prinsip, didiklah anakmu sesuai zamannya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Dan anak itu menjadi majusi ataupun menjadi apapun, menjadi muslim juga, itu karena kita lah orang tua, bukan yang lain. Jadi please mendidik orang tua dulu, baru kita didik anaknya, baru insya Allah hulu ke hilirnya jelas. Baru jelas gitu ya Bu. Oh iya. Jadi clear ya Smart Listener. Satu, inspirasi yang sudah kita dapatkan segmen yang kedua ini, bagaimana kita harus menyikapi dengan bijak mengenai pendidikan anak itu seperti apa ya. Kita dulu yang masih belajar gitu. Nah Bu Wilda, ini ngomong-ngomong kan kita sekarang berbeda dengan di segmen yang pertama. Kalau di segmen pertama tadi di indoor ya, sekarang kita outdoor nih. Ya, sebenarnya kita coba lihat ya, nih kita lagi sekarang di dalam apa nih, gazebo ya? Gazebo. Tapi ini tempat apa sih sebetulnya Bu? Gazebo ini kalau ini tempat anak-anak gathering. Nah di belakang ini tempat rumah pohon favorit anak-anak dan bermain pasir. Main pasir? Iya, main pasir. Dibolehkan? Main pasir sehat untuk balita. Oh gitu. Oh ini IGT ya Bu ya? Iya, preschool ya? Yang preschool ya? Preschool mas SD sampai kelas 3 pun harus bermain pasir. Karena untuk stimulasi di peraba ya. Itu filosofinya di situ ya? Karena itu akan membantu menstimulasi sensisnya dan akhirnya berpengaruh terhadap motorik. Selain motorik, untuk perakademiknya pun akan terbantu. Jadi kalau anak-anak cuma pegang gadget, biasanya nanti satu, keseimbangan tubuh hancur, emosinya meledak-ledak ya, tantrum, dan dia tidak punya sense yang oke. Sehingga biasanya anak-anak yang
sensasinya terganggu itu mudah sekali marahnya itu terkadang tidak terkontrol dan meledak gitu ya, karena memang ada senses yang tidak terpenuhi. Jadi environment ini dibuat semuanya untuk membantu menstimulasi program-program di ICT. Semuanya ada tujuannya gitu. Tujuannya semuanya ya. Ini dulu belajarnya di mana Bu sampai bisa membentuk sebuah ekosistem seperti ini, ekosistem pendidikan? Karena kebetulan mungkin saya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkeliling di luar Indonesia sampai ke sebuah negara yang bernama Finlandia yang memang sudah terkenal sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang terbaik, dan itu yang kita ambil. Jadi konsep active learning gitu ya Mas ya, terus bersatu dengan alam. Kalau seperti ini nih anak-anak alhamdulillah dapat oksigen yang cukup gitu untuk membantu pertumbuhan mereka tentunya, karena kalau menggunakan hanya AC, nah itu tidak terlalu bagus untuk mereka. Jadi aroma tanah ketika dikasih air sama mereka juga juga untuk menstimulasi semua indera ya Mas ya. Jadi memang smart listener ya, kalau nanti Anda punya kesempatan untuk berkunjung ke IGS ya kan boleh kan? Boleh. Tapi mungkin nanti ya harus setelah setelah mungkin corona ini bisa berakhir. Jadi kalau biasanya murid-murid yang goes to office misalnya, ini orang tua juga bisa goes to school dulu gitu ya, lihat ya seperti ini. Oh ternyata seluruh media yang digunakan di lingkungan sekolah yang Ibu Wilda pimpin itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, dan salah satunya adalah untuk membantu tumbuh kembang anak ya. Bagi mereka yang masih level IGP, preschool ya preschool sampai dengan kelas 3 SD. Kalau yang untuk SMP, berarti medianya berubah lagi dong? Medianya SMP sudah berbeda, karena memang untuk tumbuh kembang sensus itu akan berakhir di usia 12 lamanya. Kalau udah SMP, levelnya teenagers. Kalau teenagers tuh harus building, kemudian cozy, tatanannya harus remaja. Ya, jadi kalau tatanannya seperti SD, itu saya menyalahi tumbuh kembang remaja. Jadi kalau seperti modul ataupun perlengkapan sangat berbeda dengan anak SD, karena mereka punya dunia remaja yang dinamis, energik ya. Itu harus kita penuhi Mas. Betul, jadi mendidik anak tidak hanya sesuai zamannya tapi juga sesuai usianya. Harus karena ini ada satu hal lagi. Kalau anak itu kehilangan bermainnya di masa preschool, dia ketika usia seperti masa ini akan main-main. Oh gitu ya? Iya, sehingga rumah tangga berantakan, ngurus anak berantakan. Jadi fase-fase itu nggak dilewati. Jadi kalau mereka usia 3 tahun, ya belepotan tanah dan sebagainya, itu memang usia yang membutuhkan stimulasi itu. Kalau dan kita akan lihat ya, biasanya anak yang terlalu akademik di usia balita ini, nanti dia akan bermain-main mungkin SMA, dia nggak sekolah tuh, kuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fase-fasenya nggak dipenuhi. Dan itu semua di IGS semua diakomodir ya? Iya, insya Allah Mas Edi. Karena ya itu tadi, dari hulu ke hilir harus clear. Kalau ini nggak dikasih, efek sampingnya ini. Dan ini semua kita harus share ke parents supaya sama kita. Baik. Nah, back to topic nih Bu, berkaitan dengan responsible. Ini kalimat yang ya ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Kita mendapati sebuah fakta, sebuah kondisi juga bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, anggaplah seperti yang terjadi baru-baru ini. Ada orang tua yang kecewa dengan pengurus sekolah, kemudian mereka melakukan demo dan segala macam. Termasuk juga barangkali kebalikannya, ada pihak sekolah yang kecewa dengan orang tua gitu. Ini kalau saya boleh ngambil kesimpulan secara awam, berarti memang responsibility-nya nggak dapat di situ, sehingga ada unsur kepercayaan nggak berhasil ditanamkan gitu ya. Nah, buat seorang Ibu Wilda, bagaimana sih Ibu bersama tim itu bisa mengimplementasikan yang namanya responsibility di orang tua, apalagi kalau kita kondisikan pada hari ini ternyata
IGS fine aja dengan orang tua. Itu sebuah hal yang amazing gitu loh smart listener ya. Di saat mungkin barangkali teman-teman kita di sekolah lain barangkali masih tarik ulur nih mungkin ya masalah kenapa sih kita harus begini, kenapa sih kita harus begitu, kan kita sudah menyerahkan semuanya ke sekolah gitu kan, kita mau fokus nih untuk bagaimana masalah hari-hari gitu. Jadi bagaimana sih menjembatani komunikasi ini sehingga bisa well done semua. Jadi memang untuk memasuki IGS IGP ini memang prosesnya agak rumit. Itu yang membuat akhirnya kami mendapatkan parents yang luar biasa. Karena kalau dari screeningnya itu tidak clear, ini akan menghasilkan yang bersama kami adalah yang tidak clear juga visi misi mendidiknya kan. Tunggu saya screening. Iya, yang kita screening ini orang tua ya. Kalau anaknya kita nggak akan cek berapa IQ-nya, sudah bisa cari enggak. Tapi yang kita screening, kita cek ulang pemahaman mereka tentang apa itu orang tua, bagaimana mendidik gitu ya. Akhirnya kami berikan, kalau kami di IGS IGP begini, monggo setuju apa enggak gitu. Kalau setuju berarti oke nih kita partner. Nah akhirnya ketika dengan suasana seperti ini, mereka tetap ada masukan dan sebagainya, itu bagi kami masukan, kritik, apapun itu adalah pil sehat yang harus kita aware dan kita concern dan fast respon. Itu yang kami lakukan. Fast respon adalah ciri khas IGS. Tidak pernah kita mengendap sampai berbulan-bulan, hanya paling 2-3 hari langsung kita fast respon. Jadi awal memang ada Mas IBY. Jadi kalau suasana begini nih, parents ini kan juga mengalami hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang di PHK atau yang harus mengalami turun gaji dan sebagainya. Nah itulah kita harus memunculkan empati kita ke customer kita, sehingga bisa kita diskusikan seperti apa supaya win, Anda win, kami win. Itu yang kami lakukan. Terus yang kedua, masukan-masukan parents yang begitu banyak ditampung oleh komite sekolah, akhirnya kami juga bertemu untuk memformulasikan seperti apa. Tapi ya mohon maaf, kita nggak mungkin yang bisa memuaskan seluruhnya secara ini. Tapi mayoritas sudah oke. Itu bagi kami sesuatu yang oke, berarti ini cocok gitu ya. Dan kita melakukan juga pelayanan individual untuk beberapa orang tua. Contoh dua-duanya kerja nih, nggak ada siapa-siapa, adanya nenek. Nggak mungkin dong nenek bisa nge-zoom. Berarti kan ada pelayanan individu untuk anak-anak tertentu. Jadi disinilah lagi empati guru, pengorbanan guru untuk memberikan pelayanan yang tentunya berbeda karena ini kondisinya berbeda. Gitu. Jadi intinya kalau sampai IGS tidak mengalami kendala secara finansial yang signifikan, tidak mengenal parents yang tidak ada demo parents dan sebagainya, karena tadi jalur komunikasinya nggak macet. Artinya orang tua nggak boleh ego, sekolah juga nggak boleh ego. Gimana titik temunya? Karena kalau dua-duanya ego, yang dirugikan anak gitu ya. Karena kami berada di wilayah dunia pendidikan. Pendidikan artinya adalah memberikan suri tauladan. Suri tauladan itulah yang membuat kita hanya berpikir, bergerak itu sesuai dengan suri tauladan tadi. Tapi kalau kita itu keluar dari jalur itu, biasanya akan ego itu. Ketika ego jalan, berujung dengan ya tadi fight antara parents dengan sekolah, ya orang tua kecewa, sekolah kecewa, dan itu sangat disayangkan Mas Edi. Padahal bisa diselesaikan kok. Dan kami pun juga selalu menekankan kepada teman-teman guru gitu ya, kepala sekolah, untuk menyelesaikan masalah harus punya SOP tadi, win-win solution. Bukan aku win, Anda lose, ya you win, aku lose, itu pasti terjadi problem. Harus ada titik temu. Seperti itu sih yang kami lakukan di sini, Mas Edi. Mudah-mudahan memberikan satu gambaran ke Anda smart listener ya. Tapi ada hal yang juga menarik yang saya pengen tanya ke Bu Winda. Siap. Saya agak lost istilah nih, losing words, mungkin barangkali gitu ya Bu ya. Benar-benar saya bisa jawab ya. Kayaknya ini pertanyaan sulit deh. Gini. Dari sebuah diskusi kecil itu dengan beberapa
beberapa orang lah gitu ya yang mengenal Ibu Wilda itu saya belum bisa menemukan dan mengklasifikasikan ini termasuk bagian mana, apakah determinasi ataukah sebuah atau kebalikannya gitu ya, selain determinasi satu lagi apa ya, determinasi Apa poinnya apa sih? jadi gini, kalimatnya adalah cuma di IGS loh guru PAUD itu sampai sore, kan kalimat sederhana Bu ya, tetapi saya juga mikir kemudian iya guru PAUD setahu saya jam 11 maksimal jam 12 sudah nggak ada tuh di sekolah. Cuma di IGS itu guru PAUD bisa sampai sore. Nah itu tadi maksudnya itu adalah bagian dari sebuah determinasi seorang Wilda kepada teacher, atau itu adalah sebuah implementasi dari keprofesionalan. Nah itu sebenarnya itu gitu. Ini menarik nih teman-teman ya. Bagaimana itu bisa Ibu lakukan sehingga para mitra dalam hal ini maksudnya adalah para teacher itu ya artinya kan mereka enjoy aja, happy saja. Saya senang kok bersama Ibu Wilda karena ternyata ini diskusi informal. Tapi saya coba ke formalnya karena ini bisa jadi di lingkungan pekerjaan Anda ada tipe leader seperti beliau. Wah, dia pengen tahu kan sebagai komparasi. Iya. Jadi itulah yang menjadi apa ya, kayaknya kalau di Indonesia gitu, kalau preschool ya sudah itu pulangnya ya sapa dengan siswa gitu ya. Nah kami urutan pertama memang ada jam kerja untuk karyawan kan, ya dari jam 7 sampai jam 4 gitu ya. Nah kalau mereka berada di IGP itu jam 8 sampai jam 12 setengah 1 lah melayani siswa ya. Nah ketika melayani siswa ternyata untuk IGP itu memang sih Mas belajarnya 4 jam. Tapi kalau dengan approach active learning ini persiapannya itu bisa 5 jam. Karena semuanya pakai konkret, semuanya harus disiapkan dengan, karena semuanya konkret ya, nggak bisa hanya belum menyiapkan panggung boneka, nanti belum menyiapkan eksplorasi pasir. Itu kalau gurunya pulang berbarengan siswa, dipastikan besoknya siswanya cuma dapat lagu balonku saja. Gitu. Jadi artinya kalau mereka sudah daftar di IGP bukan berarti pulang siswa jam 12 terus mereka pulang, karena ada satu yang namanya profesional well prepared untuk persiapan mengajar mereka dengan jam sekian untuk dia layout kembali kelasnya, jam sekian mereka istirahat untuk lunch sama sholat, jam sekian dia training, jam sekian dia itu Mas Edi. Jadi kalau kadang-kadang orang awam ngapain sih, pasti dia tiduran di kelas. Saya juga bingung awalnya mendengar itu, ngapain tuh gurunya gitu. Itu ngapain sebenarnya gitu kan? Apa sekedar hanya mencukupi 40 jam? Enggak Mas Edi, enggak. Enggak ya? Karena latihan, jadi kemampuan berbicara, makanya saya bilang kenapa saya sangat proud sama Mas Edi, karena saya pun nggak mampu memberikan training yang seperti Mas Edi punya untuk skill berbicara ya. Karena mendongeng, kemudian bernyanyi, menciptakan lagu-lagu sesuai tema, kapan Mas Edi kalau nggak dilakukan di jam-jam itu? Sehingga besoknya fresh, well prepared, karena yang mana kelinci yang harus disiapkan, mana yang peralatan rumah pohon yang harus diperhatikan. Jadi kalau seorang guru TK yang profesional sesungguhnya harus PhD sebenarnya. Semakin tinggi, semakin bawah kelasnya, semakin tinggi edukasinya. Harusnya seperti saya lihat kemarin di Kelantan ya PhD rata-rata. Jadi seorang guru preschool. Tapi aku nggak apa-apa lah S1. Tapi harus di upgrading. Itu jadi as a professional teacher di IGP ya memang dengan jam bekerja seperti itu. Itu Mas Edi. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini akan terlahir guru-guru PAUD yang hebat ya, yang bisa membantu tumbuh kembang seorang anak, bukan malah merusak. Yang paling rawan itu guru PAUD akan merusak
tumbuh kembang anak secara tidak disengaja. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Karena saya pun berprinsip di firman Allah, apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Ketika saya tahu tumbuh kembang dan ini tidak tahu tumbuh kembang, pasti pelayanannya juga tidak sama. Jadi Mas Edi sebelum saya kasih tahu, ngapain aja sih itu? Setelah saya beritahu, Anda jadi paham. Oh, iyalah pulang jam segitu memang wajar. Jadi kalau boleh bantu jadi kalau ibu bisa bantu saya, akhirnya kalian dapat adalah determinasi atas sebuah keprofesionalan. It's up to you lah. Ya, karena ada memang is policy the system ya. Gitu. Kadang ada yang menganggap itu jadi, ada juga yang profesional. Jadi saya serahkan kepada pemirsa. Betul, memang saya semua kembali kepada smart listener semuanya. Siapapun Anda yang menyaksikan ini, pada mana yang dipakai gitu ya. Kita jadi sebentar lagi. Kita masih ada segmen lagi untuk ngobrol bareng Bu Wilda di Smart Executive Talk. Kami akan kembali dengan Anda sesaat lagi. 97.8 Smart FM, Anda kembali bersama kami di Smart Executive Talk. Masih bersama saya Edi Ardian dan Ibu Wilda, Direktur IGS atau Islamic Global School Balikpapan ya. Kita di segmen yang terakhir Bu Wilda. Boleh. Dan tentu saja di segmen yang sangat penting ini kita masih ingin mendapatkan pencerahan. Kita masih ingin mendapatkan wisdom begitu ya. Bagaimana kami sebagai profesional itu bisa bersikap yang selayaknya begitu ya. Meskipun kita tahu Ibu Wilda lebih banyak berkontribusi di dunia pendidikan ya, tetapi ada banyak pelajaran ternyata di situ. Karena memang dunia pendidikan yang saat ini Ibu Wilda geluti itu tujuannya adalah menghasilkan generasi-generasi yang baik ya. Dan belajar itu kan nggak mengenal usia ya Bu ya. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Long life education. Betul. Ya. Sampai kalian lihat barulah kita berhenti belajar. Oke. Baik. Nah, kembali tadi Bu soal profesionalisme atau determinasi. Saya lebih mengambil pilihan adalah profesional. Bagaimana kami di sektor-sektor yang swasta begitu ya, itu bisa mengadopsi bagaimana gaya keprofesionalan yang Ibu tanamkan kepada staf. Itu menjadi satu hal poin penting kami pada program ini gitu ya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, pasti itu ada rejection ya Bu ya. Entah itu yang sifatnya auto atau yang sifatnya masih harus ada delay dulu gitu. Nah, bagaimana kami itu bisa one click dengan seorang leader seperti Ibu, ataupun Anda itu dibalik, bagaimana Ibu bisa klik dengan staff Ibu? Itu adakah cara-cara yang sederhana, yang mudah untuk kita pahami sehingga profesionalisme itu tetap bisa kita junjung tanpa melihat itu ada penokohan, tanpa kita melihat itu ada misalnya karena jabatan ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Edi. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi sebenarnya mau sektor pendidikan, sektor non pendidikan, karena yang kita hadapi adalah manusia, berarti kan sama gitu ya. Customernya itu bukan benda mati tapi manusia. Jadi yang tersimpel adalah lakukan dengan hati. Itu satu. Lakukan dengan hati. Karena apapun masalahnya, bila hati dengan hati ini bertemu, bersatu dalam kondisi yang memang baik, itu bisa terselesaikan semuanya dengan mudah. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa kita ingin menservis sesuatu, kalau saya menservis di pendidikan, Smart FM menservis dari segi broadcasting ya, itu satu hal itu sama, bahwa kita sedang menservis customer kita. Oleh karena itu tidak boleh ada kepura-puraan, kemudian tidak boleh ada, kalau orang sekarang tidak boleh ada dusta di antara kita ya. Gitu. Jadi goalnya harus clear, kemudian komunikasinya clear, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pelayanan yang kita sesuaikan dengan customer kita. Karena customer manusia ini berbeda-beda ya. Kita juga akan fokus dengan
jenis-jenis personality parents ataupun personality customer kita, itu juga harus menjadi bagian yang harus dimiliki oleh kami tim. Saya punya satu prinsip, saya punya satu misi, bagaimana ini bisa masuk ke kepala sekolah. Kepala sekolah bagaimana bisa menurunkan lagi ke tim bawah. Ini apa, nggak ada cara lain kecuali dengan hati. Betul. Karena kalau kita hanya dengan saya sebagai seorang direktur, kamu office boy, dan kita itu nggak jadi, Mas, nggak jadi IJS. Jadi kita menganggap dari office boy sampai direktur sekolah ini adalah educator semua di bidangnya masing-masing. Jadi kalau tim cleaning service kita, saya bilang luar biasa, Anda sedang mengedukasi anak-anak yang belajar di IJS ini, belajar tentang kebersihan dari Anda gitu. Anda nggak ngajar langsung dari satpam pun seperti apa melayani. Jadi artinya dari atas sampai bawah harus seirama tuh. Kalau hanya atas aja nggak jadi, middle saja nggak jadi, apalagi cuma bawah saja. Pilihannya mereka take it or leave it jadinya. Jadi sebenarnya kalau saya sudah membuat sekolah, sudah 3 sekolah ini nih ya Mas Edi, saya lihat ternyata kenapa ini bisa besar, bisa sukses. Salah satunya dari doa customer. Selalu customer itu mudah-mudahan IJS semakin besar ya Bu gitu. Tapi kalau banyak disumpahi, itu sekolahnya malah mengkeret gitu. Dan melayani customer dengan beragam ya Mas. Nah itu rasa, pokoknya kalau udah kita punya rasa sayang, rasa yang ingin kekeluargaan tadi, itu apapun bisa terselesaikan. Jadi poinnya adalah kualitas dengan teori manajemen yang muluk-muluk ya, itu ya insya Allah hanya sekedar jadi teori bila ketika mengimplementasikan tidak melibatkan empati, tidak melibatkan rasa-rasa yang membuat orang merasa suka dan nyaman, itu hanya akan menjadi sekedar visi. Dan kami pun membuat sebuah strategi berikutnya adalah training yang terus-menerus, yang akhirnya kita bisa seiring saja sama ini. Kalau udah sama frekuensinya kalau nggak sama Mas Adi pasti terjadi gesekan karena nggak sekufu. Termasuk dengan parents harus membuat project, harus membuat ini karena sama, ini untuk kebaikan anakku, sampai tengah malam pun dikerjakan di Mas Edi. Jadi itu poin-poin penting kita sebagai pengelola di swasta seperti kami, sekolah swasta, selalu saya punya sebuah prinsip, kalau tidak bagus IJS berarti berikutnya adalah mati. Ketika mempertahankan kualitas bagus ini integrated antara saya sebagai di manajemen, pelaksana guru, kemudian orang tua. Bayangkan 3 yang harus sinkron dan harmonis nih. Kalau ini 3-nya sudah sinkron harmonis, itu yang diuntungkan adalah murid-murid kita yang akan mendapatkan satu guidance yang sama. Jadi kalau untuk ada yang misalnya gimana sih Bunda usaha kita ini turun dan sebagainya, filosofinya juga sama Mas Edi, yaitu ketika kita sudah menjanjikan servis A, pastikan servisnya A. Jangan kalau marketingnya itu kayaknya lezat sekali ya, tapi setelah dicicipi pahit sekali. Itu pasti itu usaha itu tutup. Betul. Jadi tell the truth. Pokoknya jangan memberikan sesuatu yang dijanjikan tapi nggak sesuai. Itu biasanya customer itu langsung nggak balik. Mungkin Anda pernah mengalami ya, di sebuah resto gitu, kata orang enak gitu ya, sekali enak, kedua kok begini, pasti yang ketiga Mas Edi nggak kembali. Jadi beberapa teman yang gimana sih Bu, pengen bikin sekolah yang juga besar, berarti harus perlu biaya besar. Enggak juga, karena biaya terbesar kami adalah trust orang tua besar itu. Karena trust orang tua ini bisa mendoakan. Nah ini kita sudah terbukti dengan pembangunan SMP ini adalah dari seluruh wakaf orang tua siswa TK dan SD dengan jumlah miliaran rupiah dalam waktu 3 jam. Itu parents bisa mengumpulkan sampai 6,3 miliar. Itu bagi saya itulah harga sebuah trust. Jadi sudah bayar, dia wakaf juga, sehingga alhamdulillah SMP IJS bisa berdiri. Jadi semua yang menggeluti dunia pendidikan, please make simple tapi bottom gitu ya. Simple saja, jangan ruwet-ruwet. Tapi ya itu manusia itu punya hati kok. Hewan saja itu kalau kita sayangi, dia akan sayang sama kita. Apalagi manusia. Gitu. Jadi
Simpel saja sih prinsip saya dalam mengelola sekolah ini, karena saya percaya Allah akan menolong saya ketika saya berbuat baik kepada siapapun. Oke. Dan tidak boleh menolak kritik. Kritik itu pil, tapi pil pahit yang sehat. Jadi Layaknya kadang-kadang obat ya Bu. iya, karena kadang-kadang kita refuse gitu. Refuse itu artinya kita sudah membuat satu masalah besar. Kita ambil, kita analisa, oh ternyata memang kritikan parents ini benar, kita miss di sini, why not? Gitu. Gengsi dengan gengsi dengan jabatan, gengsi dengan status sekolah, itu hanya akan menghancurkan sekolah ini aja. Oke, baiklah. Nah, kemudian itu menjadi jawaban yang smart listener. Apa korelasi dengan tema kita? Bagaimana menciptakan atau membuat yang namanya responsible management education. Melayani dengan setulus hati, itu sebuah keywords yang saya pikir itu menjadi hal yang sangat penting dan perlu diingatkan berulang-ulang ya Bu ya. Melayani dengan hati, insya Allah yang namanya trust itu bisa kita dapatkan ya. Nah, hal terakhir nih yang belum terakhir sih, masih ada 2 lagi. Ibu Wilda kan, ini mohon maaf ya Bu ya, Bu Wilda kan generasi baby boomers. Sementara hari ini kita berada di era abad 21, era orang bilang era milenial gitu ya, dengan kecanggihan IT dan segala macam gitu ya. Bagaimana cara Ibu bisa menyeimbangkan itu? Bagaimana cara Ibu bisa beradaptasi? Karena salah satu kunci sukses itu mau berubah loh. Katanya begitu ya. Teorinya begitu. Memang begitu, benar. Oh, benar ya Bu ya. Oke, bagaimana cara Ibu? Ya, saya sebagai angkatan sudah jadul gitu ya, harus menyadari itu. Jadi biasanya kadang-kadang kenapa terjadi sesuatu gesekan, karena tadi itu kekeh sumekeh gitu ya, ego dengan bahwa gue yang terbaik misalnya. It is wrong. Karena kita banyak sekali sekolah ini, beberapa program itu dibuat dari anak-anak loh. Oh gitu. Contoh misalnya hal yang berkaitan dengan Business Day, kemudian kemasan Al-Quran Day gitu ya, lagu-lagu yang dibuat itu beberapa dari anak-anak loh. Gitu. Jadi artinya sadarilah Anda di level apa gitu. Itu satu. Yang kedua, untuk mendidik mereka pun kita harus change, karena anak-anak zaman sekarang nggak bisa diperlakukan seperti zaman dulu ya. Artinya ketika memberitahu, kalau zaman dulu pilihannya dengan bentakan, dengan marah, itu anak langsung nurut. Sekarang malah bisa dibentak ulang sama anaknya kan. Betul, kalau kita tidak benar. Tapi kalau itu terjadi sebuah chemistry dengan anak, kita anggap sebagai sahabat kita. Apalagi kalau udah mulai SD atas tuh, udah nggak bisa lagi kita menganggap dia anak kecil ya. Apalagi SMP ini udah jadi partner itu. Itu kalau itu berjalan dengan baik, insya Allah gap itu nggak ada Mas gitu. Yang listen to be understood itu loh sekarang tuh sulit. Dengerin gitu, tapi untuk memahami. Ini denger langsung untuk ngerespon, denger langsung ngerespon. Akhirnya generasi tua dengan generasi muda nih gapnya luar biasa ya. Saya sekarang bilang sama anak-anak SMP tadi, Ibu Wilda angkatan jadul loh. Kamu yang harus. Itu Ibu nggak malu mengaku begitu? Makanya saya bilang ya, jangan pakai topeng, jangan tutup-tutupi kondisi, karena banyak sekali tokoh-tokoh yang kemarin kita anggap itu inspiring, langsung jatuh belet karena dia dinaik kondisi sesungguhnya. Karena kondisi yang sesungguhnya itu jauh lebih jauh lebih sampai ke hati dibanding kepura-puraan. Jadi saya juga bilang sama teman-teman, jabatan itu hanya sebagai function, bukan sebagai hal yang kita pakai untuk membuat mengkotak-kotakan orang gitu ya. Tapi dengan jabatan ini ternyata kita mampu memberikan apa yang kita punya. Yang kedua, yang ketiga tadi ya, kita ingat, kalau saya sendiri Mas Edi betul-betul mengharapkan anak-anak SMP ini akan bisa meneruskan sekolah ini ya, karena sekolah ini harus tetap hidup. Meskipun saya sudah bertemu Allah nantinya, tapi tetap harus hidup sekolah ini dengan kemasan milenial tapi yang berkarakter Islami. Milenial berkarakter
bisa terwujud Bu ya. Insya Allah, Insya Allah Mas. ya, Karena Bu, ya. yang saya bilang tadi, fitrah anak itu baik gitu. Oke, ya, Fitrah ya, anak ya. itu baik, fitrah anak Ya, itu ya. punya keimanan yang tinggi. Ada fitrah anak yang dikatakan ini anak saya kok susah sekali belajar. Ada fitrah belajar sampai piawai. Itu kalau kita kasih contoh pasti orang tua senyum-senyum. Contoh ya, kalau yang misalnya keimanan itu sebenarnya anak itu terbiasa, harusnya anak-anak itu kalau benar didiknya terbiasa bangun subuh. Karena bayi itu pasti bangun subuh. Betul. Yang bikin dia tidur lagi karena digendong lagi sama ibunya, karena ibunya masak. Tapi kalau itu distimulasi dengan benar, dia nggak akan kesulitan untuk bangun tidur. Anak belajar sampai piawai. Coba kita lihat fenomena, selalu anak usia 11, 10 bulan trying hard untuk bisa berdiri, nyongsok lagi. Jadi kalau ada anak malas belajar, saya nggak mempercaya itu. Tapi kalau saya mengatakan ada guru yang belum mampu mengajar dengan baik, saya percaya itu. Jadi semua anak hebat tergantung ketemu dengan guru yang hebat dengan metode yang tepat, barulah kehebatan itu muncul. Itu filosofi kami. Jadi please apa adanya itu jauh lebih baik. Gitu. Oke. Gitu Mas Edi. Wah, tercerahkan lah Bu. Termasuk saya gitu tercerahkan. Nah, bertemu dengan orang-orang hebat itu memang nggak apa ya. Apa yang masih didapat? Tadi melayani dengan hati. Iya, itu Kemudian apa? Ini kemarin juga saya potong Mas ini. Jadi ketika teman-teman kepala sekolah, kemudian ini kan ketika membuat meaningful learning from home dengan kemasan modul dan toolkit itu ada tim logistik yang belanja ke sana kemari, ada tim admin yang harus ngeprint A sampai Z, ada saya yang harus duduk manis di litbang untuk ngontrol ya kan. Semua tim ini bergerak, tim catering yang siapkan menu yang supaya terbooster gitu ya. Akhirnya saya bilang ketika menu ini dibuat dengan hati, semua tim, coba nanti kita lihat hasilnya ke anak-anak. Nyampe lagi ke hati, tapi kalau ini kita masak dengan sambil ngomel bikin, apa sih masih gitu, itu nyampe ke anaknya juga beda. Jadi kalau ingin benar-benar oke, please dengan hati dan jangan dengan kepura-puraan. Karena ada juga yang, iya Mas Edi, ini nih pasti di belakang. Saya bukan aliran itu. Jadi kalau saya marah ya marah, kalau saya suka ya suka, itulah apa adanya. Baik. Itu Mas Edi. Baik Ibu, terakhir nih, ini benar-benar terakhir nih, karena udah. Gitu ya. Kadang saya sudah kehabisan juga mau nanya apa lagi Ibu ya. Semua sudah beliau jawab dan sudah beliau berikan pencerahan buat kita semuanya. Hal terakhir yang mudah-mudahan juga bisa menjadi semacam closing statement lah ya. Dengan apa yang sudah Ibu lakukan sampai hari ini, kemudian apa yang sudah Ibu capai hari ini, sudahkah Ibu merasa puas atau masih ada mimpi yang masih ingin Ibu kejar? Masih ada, my big dream adalah bagaimana IGS itu ada di setiap kota di Indonesia. Oh, jadi ada IGS Network gitu Bu ya? Iya, dan sampai ke luar negeri yang memang berkualitas sehingga Islamic education bisa tidak hanya di kota Balikpapan, karena beberapa ada yang minta di Samarinda gitu ya. Ada yang juga minta di Bontang, tapi kembali lagi mesin SDM-nya kan harus dibuat dengan baik ya. Betul. Kalau banyak tapi kualitasnya tidak bisa dijamin, ya lebih baik satu. Itu satu ya Mas Edi. Yang kedua, keinginan saya yang paling dalam adalah bagaimana semua sekolah di Indonesia ini mempunyai sebuah visi ataupun sebuah goal yang sama, yaitu di fokus betul-betul di persiapan generasi gemilang dari segi karakter dan dari segi yang berkaitan dengan kreativitas anak, sehingga anak-anak itu akan mampu membuat Indonesia ini masih ada. Itu sih yang paling saya jangan sampai hanya kami saja yang menikmati itu, tapi bisa dinikmati oleh semua pendidik di Indonesia ini, sehingga Indonesia ini beneran bukan hanya jargon, beneran bisa maju gitu. Dan itu mudah-mudahan my big dream come true ya. Itu tidak mudah. Dengan acara seperti ini saja saya merasa ada secerca harapan karena ini akan diputar gitu ya. Meskipun mungkin tidak selaris YouTuber karena ini acaranya sangat formal, sesuatu yang dibicarakan yang mungkin dianggap berat oleh orang lain. Tapi pastinya ketika ada yang mendengar ini terinspirasi, itu pahala mengalir di Smart FM dan di kami untuk bisa membuat suatu change. Gitu. Wah, ini sebetulnya
tiba-tiba saya berpikir saya harus, atau kami tim production Smart FM ini harus mengagendakan lagi untuk berbicara dengan Ibu. Temanya Road to IGS Network. Insya Allah Bu ya. Insya Allah panjang umur semuanya. Insya Allah kita juga selalu diberikan kesehatan dan kita. Satu lagi Mas Edi ya. Saya bertemu dengan Smart FM dalam kondisi tidak kenal siapapun ya di Smart FM. Tapi saya bilang sama partner saya Pak Sugi, Menteri Pendidikan IGS itu kita punya satu kualitas bila kita kerjasama, berkolaborasi harus long term, harus sampai terasa betul-betul sampai kayak sebuah keluarga besar. Jadi kita sudah hampir lagi ya, 5 tahun dan alhamdulillah saya rasa Smart itu IGS itu Smart bagi saya ya. Jadi tambah satu lagi itu suatu kualitas servis yang saat ini misal hari Kamis karena kami sudah collab-nya luar biasa. Kamis anak-anak SMP mencicipi untuk mempraktekkan kemampuan dia berbicara di siaran radio Smart FM. Jadi harus long term kita bekerja sama itu, jangan win lose dan lose win. Karena saya punya pengalaman gitu. Ketika kita membuat sebuah kerjasama, ada juga loh ya Mas Edi nggak selama dengan Smart. Ada juga cuma 2 bulan. Oh no. Enggak gitu loh Mas Edi. Jadi itulah makanya saya bilang ya memang Smart FM harus kualitasnya smart gitu. Kalau IGS Islamic Kreatif Produktif, tunjukkan Islamic Kreatif Produktif sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi penting sekali saat ini kalau kita nggak bisa kolaborasi, berteamwork akan mati gitu. Ini saya lagi merambah ke misalnya seperti dengan sebuah perhotelan gitu ya, untuk membantu anak-anak saya juga ini, terutama yang junior high school atau senior high school kedepannya, karena untuk skill itu saya butuh collab dengan unit-unit bisnis gitu, yang memang manajemennya juga tidak asal-asalan ya. Itu akan menambah instalan anak-anak untuk usia mandiri ke depan. Betul. Itu Mas Edi kayaknya sudah banyak. Sudah banyak banget Bu, dan saya pun sudah terenergikan, apa sih bahasa gampangnya, terboosting gitu, terboster gitu. Bukan terciduk sih. Oke Bu Wilda, terima kasih banyak ya waktunya. Insya Allah sukses untuk Smart FM. Sama-sama, insya Allah yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Dan tentu saja Bu Wilda juga kita doakan selalu sehat ya, sehingga mimpi-mimpi yang tadi disampaikan masih bisa kita kejar dan kita bisa menjadi saksi. Aduh, kalau lihat usia kadang-kadang harus gerak cepat nih gitu ya, karena ada juga yang meminta mana Ibu udah bukunya, harus ada buku loh Bu sebelum Ibu bertemu Allah ya, gitu isi dong gitu ya, karena itu yang memang diharapkan oleh masyarakat. Baik, sekali lagi Bu Wilda terima kasih. Sama-sama, dan saya ucapkan sukses selalu untuk Ibu. Amin. Dan buat tim di IGS, IGP dan IGP ya. Oke, jadi mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat ya Bu ya. Amin, untuk menyelesaikan menuntaskan etapa setelah kesusahan ada kemudahan. Oke. Bu Wilda terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya demikianlah Smart Executive Talk untuk edisi kali ini. Bila Anda mendapatkan manfaat, bila Anda merasa program ini juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi Anda, silahkan share, jangan lupa like dan subscribe juga ya. Kami akan kembali untuk Anda dengan tamu-tamu yang luar biasa lainnya di program yang sama. Saya Rian pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. We take the time to listen to you.